Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 11 Agustus 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lainnya. Oke, ya, dan kalau dilihat sekarang marketnya tembus 4.413 ya. Luar biasa tinggi sekali. Dan ini merupakan kemarin yang di sesi Discord, dan saya pribadi pun ada ngambil buy di sini ya. Ngambil buy di sini. Kemarin sih skenarionya adalah ketika ada market 5 menit di atas 4439, kita bisa mengambil buy. Ketika dia breakout, retest, nanti bisa cari buy naik. Dan ini pada saat saya buat share analisanya itu kan marketnya masih di sini ya, di jam setengah 10. Tapi itu marketnya turun lagi ke bawah, dan kenapa saya ada ngambil buy di sini? Itu karena sekali lagi marketnya itu masuk lagi ke dalam 15 menit area demand-nya yang ada di sini. Ya kan, dia kan masuk lagi ke sini nih. Masuk ke sana, dan kemudian saya breakdown sampai ke time frame M1. Apa yang terjadi? Di sini terjadi change of character. Di sini terjadi change of character, kemudian lagi seperti biasa hanya bermodalkan engulfing bullish 1 ya kan. Saya entry di 4325, tapi sih trading view-nya di 4324 ya, tapi saya entry-nya di 4325, dan saya parsial ketika di atas 4339, dan di sini saya sudah close semuanya pada saat harga itu tembus di sini tadi di 4410. Jadi total kemarin itu saya pribadi adalah dapat sampai 900 pip. Ya, jadi di sini saya ada ngambil buy, tapi bagi yang di Discord kemarin seharusnya ini juga bisa ngambil buy juga sih sebenarnya. Ya, ini kan ketika marketnya break di atas 5 menit di sini kan tembus nih sampai di 4351. Kemudian dia turun, seharusnya di sini ada yang bisa ngebuy sih. Di sini kalau dicari ada konfirmasi buy-nya atau enggak. Di sini lebih untuk cari buy-nya itu agak rumit untuk ngebuy di sini karena kan marketnya itu masih bolak-balik ya, kisaran 4345, 4350 bolak-balik sampai jam 12 malam lah bisa dibilang ya. Sampai jam 12 malam baru dia naik ke atas. Jadi kalau dia ngebuy di kisaran sini kemarin ketika dia breakout ke atas, ya itu sudah dapat lumayan sih ya. Dan sekarang bagaimana nih? Dan kalau dilihat sekarang as a disclaimer, saya sekarang ngide untuk berusaha cari short posisi ya. Saya berusaha untuk cari short posisi dimanapun itu ya, mungkin kisaran 44 berapa lah ya. Intinya sekarang saya ngide untuk cari sell dengan kondisi ini adalah melawan arus. Sekali lagi ini melawan ilahi di sini ya. Jadi bisa dibilang ini kita tidak kuat sebenarnya untuk cari sell, cuman saya pribadi as a disclaimer, saya pribadi berniat untuk cari sell di sini. Ya, menurut saya sih ini sudah extended, cuman sekali lagi tidak ada yang namanya pasar terlalu tinggi, tidak ada pasar yang namanya terlalu rendah. Kalau dia masih memilih untuk terus naik dan naik ataupun turun dan turun, ya sudah. Itu yang terjadi, ya. Jadi di sini kemarin di analisanya saya infokan juga jika ingin terjadi change of character ya udah gampang ya kan, 15 menit tinggal tunggu change of character di sini ya kan. Di sini dia terjadi change of character. Ketika terjadi change of character, dia turun jauh sekali ya kan, sampai masuk lagi ke dalam order block di sini. Untungnya dia tidak break di bawah 4312. Jadi kalau semisalnya kemarin itu ya, kemarin malam drop itu sampai 4312, itu bisa dibilang change of character ini akan invalid. Market justru akan berusaha untuk turun jauh sampai ke 4200 atau enggak di bawah 4300. Tapi untungnya dia balik lagi, putar balik ke atas kencang dan langsung terbang ke atas. Ya, jadi skenario untuk yang namanya bullish ini masih berlanjut, dan kalau dibilang berarti semua time frame-nya adalah bullish ya, ini keduanya masih sama-sama bullish ya. Ini masih sama-sama ekstrim di sini. Dan kalau kita lihat dari segi kalender ekonomi hari ini, hari Selasa ya, hari Selasa sih cuma ada ADP Weekly Employment Change. Ini nggak tahu deh ini sebenarnya berpengaruh atau nggak. Cuman untuk dari segi hal yang besar sekali, ini existing home sales seharusnya tidak terlalu sih. Lebih menitik beratkan saya pribadi kalau ada penjualan rumah itu adalah penjualan rumah yang baru. Kalau ada penjualan rumah yang baru itu baru menurut saya akan lebih berefek ya.
Jadi nanti malam tidak ada yang terlalu gimana-gimana juga. Kemudian dari segi geopolitik sendiri, Trump ini memberikan suatu statement bahwa katanya ini sudah dibuka ini ya. The Strait is open now. Jadi kurang tahu dah apakah ini beneran sudah selesai atau enggak. Dan di sini juga Amerika minta duit terhadap Iran atas apa yang sudah Iran lakukan terhadap militernya gitu kan ya. Dan juga Iran meminta kepada Amerika juga apalah intinya gitu ya. Cuman sekali lagi kenyataannya ataupun bisa dibilang suatu hal yang pasti itu masih belum yang namanya diutarakan. Ini hanya masih satu pihak doang, Trump ini kan. Trump ini masih sekali lagi adalah berpihak terhadap ya sekali lagi yang dimana adalah Selat Hormuz dibuka, dan kalau dibilang Amerika berarti menang ya ini kurang tahu lah ya. Jadi bisa dibilang untuk di segi geopolitik sendiri itu masih abu-abu. Dan kalau dilihat dari harga minyaknya, tercermin harga minyak sih ini sudah terbang di atas $80 per barel ya. Jadi sepertinya ini ada suatu hal yang menarik di sini. Ya, walaupun sih di sini kita ada gap di oilnya ya kan. Nah, problemnya adalah apakah korelasi minyak dan gold akan kembali lagi atau tidak. Jadi kalau dilihat ini kan minyak ini kita masih ada gap yang gede sekali di atas ya, kisaran 82 plus dan di atas 87 plus. Ini gede sekali gapnya nih tuh ya, sampai bentuk L gini gapnya. Jadi kalau dibilang berarti akankah korelasinya ini balik lagi? Untuk sementara ini sih kayaknya belum balik ya. Bahkan korelasi dengan indeks dolar sendiri itu belum balik. Jadi untuk sekarang gold ini entah apa yang berpengaruh ya kan. Apakah memang hanya Selat Hormuznya yang rencana dibuka ini membawa harapan market naik atau apa? Jadi sekali lagi dari semenjak dia rally di hari Rabu minggu lalu, itu bisa dibilang rally itu dari minggu lalu belum ada korelasinya sama sekali. Indeks dolar memang drop dan oil memang drop, cuman untuk sekarang indeks dolar sudah mulai recovery, ya kan? Ini indeks dolar sudah mulai recovery lagi, sudah mulai balik lagi ke harga pada saat NFP, sudah 99 lah intinya, di atas 99.500. Kemudian US 10 yield juga sudah mulai naik di atas 4,7 yang 10 tahun, yang 2 tahun juga sudah naik di atas 4,2% lagi. Dan oil pun sekali lagi ini sudah di atas $80. Jadi korelasi untuk minyak, gold, dan juga indeks dolar termasuk sampai yang namanya imbal hasil obligasi ataupun yield itu untuk sekarang masih side off dulu. Masih minggir ya. Masih minggir. Jadi kalau masih minggir di sini, kalau seandainya nanti korelasinya balik lagi ya, yang dimana memang indeks dolar naik, minyak naik, yield naik, seharusnya ini gold ketekan. Seharusnya, ya kan? Cuman sekali lagi kalau masih ini yang namanya korelasinya masih dipinggirin dulu, ya ini sekali lagi ini trennya masih bullish banget, nggak ada obat, ya. Jadi jangan sampai ngide untuk cari sell, kecuali disclaimer saya pribadi, saya sih ngide untuk cari sell. Kalau kalian tidak kuat untuk cari sell ya sebaiknya jangan. Oke, sekarang kita ke weekly dulu sebentar ya. Saya mau breakdown dulu di weekly, karena sekali lagi saya ingatkan, dari weekly adalah kita masih dalam kondisi bearish. Untuk masalah Fibonacci-nya, berarti ditarik dari 4890 sampai di 3941. Dan ini marketnya sekarang sudah kena 50%. Ya, dan sekali lagi untuk weekly adalah ada di 4,5 dolar per troy ounce untuk pembatasannya. Apakah dia bakal lanjut terbang naik atau tidak? Ya, jadi untuk dari segi weekly sekarang marketnya sudah kena 50%, sudah masuk ke dalam area discount area untuk masalah bisa cari sell. Dan apakah ini akan menjadi titik marketnya muter ke bawah lagi dan kencang? Sekali lagi, ini weekly perjalanan masih lama. Ya, tapi yang penting ini sudah kena 50%, apapun kedepannya jika memang berlanjut turun, berarti ini bakal respect. Tapi kalau dia justru terbang naik, terbang di atas 4,5, itu berarti bisa invalid marketnya. Oke, sekarang kita ke daily. Nah, dari segi daily berarti sekarang kita sudah fix yang namanya time frame besar pun ini adalah bullish. Ya,
Time frame besar, kita sudah mendapatkan yang namanya change of character di sini. Market juga sudah melewati high pada saat FOMC tanggal 17 Juni kemarin dengan pasti. Ya sudah. Berarti marketnya memilih untuk lanjut bullish, tidak ada obat, dan berarti kalau dilihat ini berarti marketnya masih bisa lari. Cuman sekali lagi, ini sekarang marketnya sedang berusaha kena area base, supply, ataupun apapun sebutannya ya. Intinya sudah mau mendekati area berbahaya di sini. Dan sekali lagi, dari segi daily memang yang besar itu sudah change of character. Berarti sekarang yang besar swingnya adalah seperti ini. Low, lower high, lower low, higher high. Maka Fibonacci yang paling gede yang bisa ditarik adalah dari swing yang di bawah di sini sampai swing yang ada di sini. Itu pun kalau titik nolnya nggak geser di 4420 ya. Tapi yang penting untuk swing low-nya sekarang ada di sini. Berarti ini bukanlah break of structure, sudah ganti ya kan. Ini akan menjadi change of character berarti di bawah kalau marketnya tembus ya. Jadi ini berarti bagian bawah adalah swing low, swing high-nya sekarang kita belum ketemu. Ya, ini yang secara yang paling besar. Untuk yang kecil ya udah masih sama ya kan, yang dimana ini adalah dia ngebuat high, low, high tegak lurus. Kemudian yang paling kecil pun juga sama, dia ngebuat high, low, high tinggi sekali ya. Jadi yang paling kecil kemudian yang paling gede itu semuanya sudah bullish lagi. Jadi daily adalah bullish, yes, dan berarti ya sudah tendensi untuk dia bergerak bullish ke depannya bisa. Dan sekali lagi, dari segi daily kita belum mendapatkan yang namanya retracement. Adapun Fibonacci sekali lagi yang bisa dipakai itu bisa 3 sekarang ya, dengan syarat kalau seandainya di sini 4420 adalah titik nol. Sekarang ada 3 titik Fibonacci yang bisa dipakai. Yang pertama dari sini, dari 4018, kemudian bisa dari dari 3959 atau dari 3939 sini ya, atau nggak 3940. Jadi ada 3 titik Fibonacci yang bisa dipakai. Kalian mau pakai yang mana, dari yang paling kecil, agak gede, atau nggak yang paling gede, bebas. Karena sekarang sekali lagi ini sudah memasuki tahap rawan 4400, 4300 tidak ada koreksi sama sekali. Ada sih kemarin ya kan di hari Kamis minggu lalu ya, ini sudah masuk Kamis minggu lalu ya, tanggal 6. Oh ya, ini Kamis minggu lalu ya, kena 4300 dan drop ya. Tapi sih intinya tidak membuat yang namanya marketnya itu seharusnya turun sih. Ini masih naik kencang ya. Jadi dari segi daily kita juga mendapatkan fair value gap daily yang bisa digeser lagi ya kan, yang dimana ini adalah daily fair value gap yang selanjutnya yang ada di sini. Nah ini mepet juga ya kan, yang ada di harga 4303, 4313 ya. Berarti dari segi daily sekarang bagaimana? Ya udah, ini sih masih bisa naik dengan halangannya sekarang ada di sini ya. Ini merupakan tembok satu-satunya, dan kalau ini temboknya lewat ya ini marketnya bakal langsung terbang jauh sekali di atas 4,5 ya. Jadi harapan saya sih sebenarnya ini kena tembok lagi dikit, kemudian dia drop, koreksi daily, baru nanti kita bisa cari swing buy. Karena sekali lagi dari segi daily sekarang sudah beneran back to bullish lagi, karena ini sudah change of character juga di atas 4375. Oke. Jadi sih idealnya ya paling enak ini marketnya itu turun antara dia retest 4382 atau enggak retest 4375 atau enggak 4370. Wah, itu enak sih turun retest. Seandainya ya kalau ini marketnya belum kena area supply-nya yang di harga 4427 ya kan, dia turun nih ya kan, dalam beberapa jam kemudian dia turun set sampai sini retest. Nanti kita bisa buy target sampai area supply. Tapi kalau sudah kena area supply kemudian dia drop, hati-hati yang ide di sini. Saya worry-nya ini kekuatan supply daily di sini tuh bisa membuat kenceng ke bawah. Ya. Jadi karena sekarang ini kan marketnya masih belum kena ya kan. Harapan saya sih dia turun dulu retest ini ya kan, atau nggak retest 4375 hari ini sebelum kena supply baru dia naik gitu.
Tapi kalau sudah naik baru dia turun. Nah, itu saya sih tidak pengen, jujur ya, saya tidak pengen kejadian tersebut karena untuk di sini saya masih ngide untuk cari buy dulu sebelum cari sell yang bisa ditembak jauh. Oke. Indikator daily mengatakan stokastik well sudah terbang di atas 80, RSI juga sedang mendekati ke zona overbought condition ya. Jadi untuk pertama kalinya overbought condition itu adalah bisa dibilang terakhir itu adalah di Januari 2026. Di sini ya, di Januari pada saat market itu mengalami yang namanya extreme bullish di Januari 2026 ya kan. Itu terakhir. Karena setelahnya itu tidak pernah di atas 70. Ini hampir ya kan di 69 soalnya. Ya. Kemudian dari segi daily itu ya tidak berubah. Untuk masalah support resistance juga masih sama. Di sini 4375 sudah di break, tinggal tunggu retest sebelum lanjut naik. Sekarang kita ke H4. Oke, H4 kemarin yang saya infokan marketnya potensi membuat bearish divergence, iya, cuman sekali lagi ya, marketnya kan tidak melewati yang namanya bullish fair value gapnya di sini. Emang sih kemarin di sini kan 4 jamnya di sini sudah close ya kan di harga 4317, tapi next H4-nya itu langsung terbang balik karena dilihat dari segi 15 menit time frame kecilnya itu masih potensi dia naik. Jadi ya udah, untuk dari segi time frame H4 di sini sudah naik ya kan, dan berarti apakah potensial di sini marketnya bisa justru membuat multiple bearish divergence? Bisa ya, bisa. Jadi ini bisa terjadi yang namanya multiple bearish divergence. Kalau ini terjadi multiple bearish divergence, ini turunnya bakal nggak nanggung-nanggung sih ya. Ini kalau dibilang multiple bearish divergence, sekalinya turunnya bakal, wah ini menurut saya turunnya bakal gila sih kalau sampai terjadi beneran multiple bearish divergence ya. Untuk sekarang ini belum kelihatan ya. Ini dari segi stokastiknya ini kan mulai ngelandai terus ngebuat yang namanya lower high dan lower low. Kemudian dari segi RSI-nya pun juga sama ya. Di sini membuat lower low, ini juga lower high, ini potensi ngebuat lower high lagi. Sedangkan chartnya itu masih ngebuat higher high tinggi. Jadi saya worry ya. Kalau sudah kayak worry begini ya berbahaya sih sebenarnya. Dan kalau dilihat berarti time frame H4 sekarang berada di sini swing high-nya. Swing low-nya ya. Jadi secara H4 sekali lagi kalau dibilang time frame H4 apakah kita mendapatkan koreksi, sebenarnya enggak. Secara swing besar ya. Secara swing besar H4 kita masih tegak lurus. Sebenarnya ya dari sini, dari 4019 kita ini masih tegak lurus. Kita tidak ada yang namanya adalah koreksi berarti. Ini hanya minor koreksi. Jadi kalau minor koreksi seperti ini, berarti ini bisa dibuat seperti yang namanya pergerakan per satu candle. Ya, jadi kalau dipaksakan pergerakan per satu candlenya, berarti ini adalah high ya kan, low, higher high, inducement diambil, higher high, higher low, higher high. Di sini langsung terbang ya kan tuh. Berarti untuk sekarang time frame H4 internalnya atau enggak per satu candlenya ini akan nurut dengan time frame H1-nya juga. Berarti di sini akan terjadi change of character. Ingat, ini adalah pergerakan pendeknya ya. Jadi pergerakan pendek di sini sekalipun dia turun itu akan masih dianggap sebagai koreksi karena sekali lagi swing besar H4 itu masih tegak lurus. Jebret masih seperti ini ya, masih parabolik sekali. Ini bisa dibilang sebagai rally, base rally, base rally, base rally, tidak ada koreksi. Oke. Jadi kalau dari segi H4 ini merupakan higher low secara internalnya yang paling kecil per satu candlenya. Dan ini kalau dibilang marketnya lagi dikit banget kena area support become resistance-nya yang ada di 4427, lagi dikit banget nih ya kan. Dan secara H4 kalau dilihat next resistance sebenarnya yang bisa dipakai adalah krusialnya yang kayak kemarin yang ada di 4580 ya. Ini 4580 kemarin bagi yang ingat adalah area 4582 kalau nggak salah ya, atau nggak 4580. Ini merupakan area yang sangat luar biasa valid di time frame H4.
Jadi kalau di bawah 4580 jujur itu agak sedikit rumit ya. Memang sih saya di sini buatnya 4427 ya kan sebagai minornya. Kalau lewat dari 4427 secara H4 sih bisa saya buat juga di kisaran 4470 sih sebenarnya. Ya kisaran sini lah ya. Ya kisaran 4470 lah. Walaupun sih sebenarnya tidak terlalu bagus sekali lagi 4470, cuman ya apa adanya ya kan. Karena dari segi chartnya di sini awalnya bagus ya kan. Di sini awalnya bagus. Sini awalnya bagus ya kan. Di breakout retest turun, di breakout dijebol dikit tapi ketahan, di breakout retest turun, ditahan, di breakout balik lagi ke bawah, di retest dan turun. Jadi 4470 menurut saya ini oke lah ya, bisa dipakai di time frame H4 untuk sekarang. Jadi antara range 4427 sampai 4470 untuk tengah-tengahnya sih jujur saya agak kacau nih, dimana dikit ditaruh gitu kan ya. Agak sulit sebenarnya. Oke. Ya. Ini H4 sebenarnya kalau dilihat ya ini berarti potensialnya marketnya di sini akan membuat fair value gap yang mantap. Ya, jadi kalau misalnya ingin cari buy sekali lagi, ini bagian atas ini ya, yang kotak biru gede ini, itu adalah sudah termasuk area supply daily. Dan kalau ditanya base H4 sebenarnya adalah di sini untuk di base H4-nya, atau nggak bisa dibilang OB H4 sih sebenarnya ada di sini. Ya, OB H4 ada di sini. Cuman kalau dicari base-nya itu sebenarnya ada di sini. Set. Ya nih rentang area 4427 sampai 4470 ini secara H4-nya lagi dikit banget ya kan. Kalau di pucuknya sih pasti ada di sini nih kisaran 4470. Oke, jadi untuk dari segi H4 penumpukan daily sih sebenarnya ya. Penumpukan H4 yang dianggap sebagai daily supply di sini tuh yang segede ini ya. Jadi H4 seperti itu, dan ini merupakan H4 fair value gap, dan ini juga merupakan H4 retest dari 4375 ya kan, retest dari break of structure-nya juga di sini 4370. Ya, adapun penurunan ke sini sih lebih baik tetap cari buy. Cuman kalau bisa sih jangan kena supply dulu deh. Kalau sudah kena supply dia turun, ya saya rasa masih oke buat di buy, cuman lihat dulu seberapa kencang dia turun, itu doang sih. Oke, sekarang kita ke H1. Ya udah, ini H1 adalah bullish ya kan. Dan semua time frame berarti adalah bullish ya. Mana roadmap saya ini hilang nih. Ya, ini berarti semua time frame back to bullish lagi. Tidak berubah. Dan kalau kita lihat di time frame H1, kita di sini mendapatkan satu-satunya fair value gap ada di sini, dan ini pun sudah dites ya. Ini fair value gap H1 paling dekat dan satu-satunya ya, yang paling dekat sebelum dia marketnya itu di bawah 4380. Ini kan sudah dites nih fair value gapnya di 4393 dan marketnya juga sudah lari ke atas gitu kan. Jadi menurut saya ini fair value gap H1 tidak worth it buat kita pakai lagi. Dan berarti secara H1-nya ya udah sih ya kan, ini bullish lagi. Dan kalau ditarik secara Fibonacci juga secara H1 secara swingnya ya kan, swing pendeknya nih dari sini sampai sini, ini 50%-nya ada di retest break of structure, dan 38,2 retest dari segi daily change of character di 4382. Jadi ya udah, penurunan di sini itu nanti kita bisa cari buy. Kalau ada yang mau cari sell di sini, kisaran yang gede sekali di sini ya. H1-nya sih supply-nya di sini ya kan, tumpukannya di sini nih. Nih, tuh kan dari 4450 ya kan. 4450 plus ini merupakan area supply-nya tuh di atas. Jadi akankah dia bisa naik dulu sampai sini ya kan, yang dimana dia kena turun baru dia naik sampai sini baru dia turun lagi ya, ini juga bisa terjadi. Tapi semoga sih ini dia tidak kena supply dulu ya, yang dimana itu dia mengambil bensin dulu jauh ke H4
Ya kan, retest bosnya di sini ngambil bensin jauh, setelah ngambil bensin jauh baru dia terbang sampai 4470 atau 4450. Konfirmasi besok ada CPI baru dia drop. Jauh sekali ke bawah. Damn, sampai 43 atau sampai 42 di sini. Wah, itu enak banget. Karena besok kan CPI. Yang dimana CPI besok itu adalah potensialnya adalah naik. Ya, dari 3, dari minus 0,4 di sini naik 0,1. Sedangkan year on year ini agak flat dari 3,5 ke 3,4. Cuman ya udahlah, tergantung bagaimana nanti reaksi market ya. Oke. Ini H1 sih skenario paling enak nih sebenarnya. Kita tetap cari buy di bawah di sini. Saya sih nunggu cari buy, tunggu di sini sih. Baru akan cari buy. Untuk 15 menit di mana cari buy-nya. Ya, 5 menit pun di sini juga ada area base-nya nih di 4380, ya kan? Ya udah sih, saya juga masih lebih prefer cari buy di sini, masih sama sih sebenarnya. Structure 15 menit sekarang adalah tetap bullish, tidak berubah, ya. Dia ini adalah ngebuat high, low, high, low, high, high, low. High, low diambil, swap, naik, ya. Ya sih, ini 15 menit pun juga sama di sini bisa dipakai. Ya, saya masih lebih prefer tunggu di sini sih kalau mau cari buy sih. Kalau saya mau cari sell di atas 4420 nih ya, memasuki area supply di atas. Sebenarnya agak sulit sih karena ini merupakan candle bersih sih. Ini merupakan candlenya bersih nih ya. Candlenya bersih dan ini merupakan hanya H4 support become resistant. Kalau dicari support become resistant di H1 dengan candle sebelumnya, ya mungkin sampai 4435 lah ya di sini. Nih 4433, 4435 lah. Karena kalau geser ke kiri juga agak kurang sih. Kalau 15 menit. Ini kita nge-scrollnya jauh ya. Karena ini nge-scroll sampai 2 bulan yang lalu nih. 15 menit. 4435. Ya sama sih. Berarti ya dari 4427 sampai 4435 sih. Itu merupakan areanya. Secara H1 dan juga secara H4. Well, kalau sekarang apakah ada potensi dia untuk turun? Untuk sekarang sih belum ada ya. Coba kita cek 15 menit. Apakah ini kenaikan yang dipaksa indikatornya? Ya, ini merupakan kenaikan yang cukup diseret naik ya kan. Dari jam 12 malam. 15 menitnya tidak pernah turun stokastiknya. Dan ini kalau dibilang multiple bearish divergence, iya. Karena dia ngebuat high-nya ini semakin lama semakin rendah. Tak turun. Ya, ini kalau dia multiple bearish divergence 15 menit berarti dia akan turun dan semoga turun beneran sebelum bisa cari buy di sini sih. Cari buy di sini, konfirmasi naik, terus sampai di sini, besok CPI kena di sini baru dia akan drop. Jauh ke bawah. Semoga sih ya. Kalau cari sell di sini sekarang sih saya belum ketemu nih, apalagi 15 menit juga kan sudah bertahan di atas overbought-nya sudah cukup lama ya kan, lumayan lama lagi. Udah berapa jam ya? Dari sini berarti sudah 10 jam. Kalau yang terakhir di sini kan di sini itu adalah 9 jam. Ini sudah 10 jam di atas zona overbought. Seharusnya dia turun sih. Harusnya dia turun. Semoga turun, koreksi cari buy baru bisa. Kalau kalian ngide untuk cari sell di sini ya. Wah, saya sih kalau ngide cari sell di sini agak sulit sih. 5 menitnya sih bisa ya, tapi ini sedikit maksa. Yang dimana ini adalah kalau ada 5 menit di bawah 4415 ya, kalian gede untuk cari sell ya silahkan. Oke, dia turun di bawah 4414,
retest, kalian bisa cari sell dengan target maksimum sampai di target area buy-nya di sini. Ya, bagi kalian yang ide aja ya, bagi yang ide-ide yang cari sell di sini, kalau ada konfirmasi breakout retest konfirmasi ya kan. Bukan hanya breakout retest, konfirmasi turun, change of character atau enggak engulfing atau enggak apapun lah terserah kalian. Nanti bisa cari sell ke bawah. Oke, terakhir untuk masalah candle tidak punya ekor, tentu aja ini kalau ke belakang kayaknya nggak bisa ya, karena saya juga malas untuk upgrade trading view-nya juga. Terus untuk di 5 menit candle tidak punya ekor, di sini ada, kemudian ini udah diambil, ini sudah, ini belum ya kan, ini di harga 4390 ada, kemudian di sini juga ada 4385, kemudian di bawah ini juga ada 4378, di bawah ini juga ada 4364, kemudian yang semalam ini seharusnya ada juga sih, ini ada 4338, 4324, itu ada ya. Ini seharusnya nggak ada sih. Sampai paling jauh ini di 4317. Wow. Berarti di bawah ini sangat banyak ya candle nggak punya ekornya. Cuman ya sekali lagi, apakah marketnya memilih untuk mengambil semua atau tidak? Ya itu kita tinggal tunggu aja. Nah ini 5 menitnya kan hampir di bawah ini nih 14. Ya udah. Oke. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Sekali lagi, ini bahkan 5 menitnya adalah bullish. Jangan ngide untuk cari sell kecuali kalian ya udah, kalian pede, kalian ketemu area yang bagus silahkan sell. Kalau enggak, ya ini bisa dipakai di bawah 414 itu bisa di sell. Kalau enggak ya jangan dipaksakan juga. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Hari ini tidak ada news yang gimana-gimana dan korelasi antara minyak, emas, dolar dan juga yield itu masih minggir dulu, belum ada korelasinya. Dan kalau ini korelasinya balik lagi, seharusnya ini gold akan tertekan turun. Cuman sekali lagi sabar ya. Kalau ada yang ingin buy, tunggu koreksi dia ke bawah dulu baru cari buy. Kalau ada yang ide sell, silakan tunggu dia breakout change of character dan konfirmasi baru perlu cari sell. Karena sekali lagi, semua time frame adalah bullish, bahkan yang paling besar pun adalah bullish. Jadi untuk yang ingin cari sell pastikan adalah minimal 3 time frame itu adalah bearish. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.